Gembala yang baik, gembalaku dan gembala kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horsman Tua Purba. Ya, Dr. Horsman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horsman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Gusni Harningsih meninggal dunia pada Minggu 12 Maret 2023 pukul 4:49 waktu Indonesia Barat. Hal ini telah dikonfirmasi oleh mantan Direktur Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan. Pernikahan Muldoko dan Gusni Harningsih terjadi pada 1958 dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka adalah Randi Bimantara dan Joanina Rahma. Gusni Harningsih pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi periode 4 Juni 2013 hingga 8 Juni 2015. Gusni menerima tugas ini dari Teti Agus Suhartono pada 2013. Gusni pernah menyampaikan bahwa tugas tersebut untuk ikut serta menciptakan kondisi masyarakat dan keluarga besar TNI yang harmonis. Ia menilai tugas ini bukanlah hal yang mudah. Gusni pun berharap kepada seluruh pengurus organisasi Dharma Pertiwi dapat bersama berupaya lebih giat lagi. Gusni Harningsih kemudian menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi kepada Neni Gatot Nurmantio pada 2015. Penyerahan tugas itu merupakan rangkaian serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI Muldoko kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Gusni Harningsih pernah mengungkapkan bahwa dalam hidup semua pangkat atau jabatan yang diamanahkan bukan sesuatu yang kebetulan. Ia pun turut memberikan selamat kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantio atas jabatan Panglima TNI dan kepada Neni Gatot Nurmantio yang mengemban amanat sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi. Saya jadi komandan, ada anak buah saya mau menikah, istrinya kan menghadap saya nih, pasti pertanyaan saya pertama, kamu siap jadi janda nggak? Tapi saya betul-betul belum sempurna kalau nggak makan di rumah. Iya. Saya selalu dengar Bapak muji selalu masakan istri Bapak gitu loh. Iya. Jarang sekali kita nggak pernah dengar Pak Muldoko nggak muji masakan Ibu. Woi, stop itu pokoknya. Segalanya mas, bagi saya segalanya. Istri, anak-anak, cucu, udah segalanya. Jadi saya betul-betul menjaga, menghormati istri saya, menghormati anak saya. Jangan main-main sama ibu. Sayang banget ya. Sayang ya, itu penting itu mas. Iya. Saya itu nyembah sama ibu saya.
Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, kadang cinta itu memisahkan, dan cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu pasti menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini, Masya Allah, saya kedatangan beliau yang saya kagumi. Pak Muldoko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Ini kalau Pak Mul kemarin ini luar biasa sekali nih. Pak, ini makin hits ya. Tampil di sosial media, keren sekali loh tuh konten-konten yang dibikin dalam arti yang positif, vibe yang kita dapatkan gitu, Pak Muldoko. Ya, sebenarnya saya hanya ingin menginspirasi anak-anak muda aja sih, ya kan? Karena pengalaman seseorang itu penting untuk orang lain. Suatu saat saya pernah berdinas di Makassar ya, Lenan 2, Lenan 1 gitu. Orang lain wajarnya kalau Sabtu Minggu pacaran. Kalau saya enggak itu. Apa yang dilakukan Pak? Saya diskusi dengan senior saya. Senior saya itu angkatan 60, berarti bedanya 21 tahun dengan saya. Dia masih ingat Kolonel Seni Sucipto, dia sebagai asrem. Tapi Sabtu Minggu kita diskusi. Kadang-kadang gak nyambung juga saya itu. Apa yang dibicarakan oleh beliau gitu. Tapi dari tidak nyambung itu akhirnya saya ingin tahu sesuatu. Apa ya yang dibicarakan itu hari. Saya buka buku dan selesai. Ini sebuah proses. Maknanya apa? Maknanya memang learning organization itu sangat penting dalam sebuah kehidupan organisasi maupun individu menurut saya gitu. Ini ilmu mendengarkan untuk Pak. Ilmu mendengarkan. Ya nggak semua orang bisa dan mau melakukannya. Itu mantep yang Itu saya paling tangkap. sulit. Iya kan, itu paling sulit. Menjadi pendengar yang baik itu nggak mudah kan. Ya, apalagi jadi pemimpin. Biasanya maunya dia aja gitu. Sekali-sekali kayak dengerin bawahan gitu. Bawahan kita juga jangan sampai saya menyampaikan kepada perwira saya, kopral itu dia masih punya kekuatan dalam pikiran dia yang positif. Dengerin dengan baik. Pak, di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa sibuk saya lihat ya. Ini hobi yang paling saya soroti adalah Bapak ini doyan nyanyi. Teman-teman. Wah, kalau udah nyanyi. Iya. Ada klip tentara dalam menyanyi itu. Yang pertama berani. Gue gak peduli lah, yang penting nyanyi. Asik, ini enak nih. Ini Masalahnya yang dengerin masalah urusan dia kan. Gitu. Yang kedua tentara itu kan nyanyi yang penting keras. Urusan Ida belakangan, keras dulu. Terbiasa lantang ya suaranya kan dia kan. Kira-kira begitu lah. Saya selalu memuji istri saya. Ini saya senang nih. Kenapa? Karena Pak Muldoko ini adalah termasuk orang yang sangat cinta dan suka masakan istrinya. Iya kan? Oh, itu luar biasa. Itu luar Apa yang biasa. paling enak Pak? Apa semuanya enak? Semuanya enak. Kadang-kadang istri saya juga jengkel juga itu. Kenapa? Karena makanya selalu di rumah begitu. Kan istri mesti pengen lah jalan-jalan keluar makan gitu. Tapi ya karena saya lebih senang makan di rumah daripada di luar gitu ya. Ya sekali-sekali lah Sabtu Minggu gitu nonton sama istri sambil makan ya. Tapi saya betul-betul belum sempurna kalau nggak makan di rumah. Iya. Saya selalu dengar Bapak muji selalu masakan istri Bapak gitu loh. Iya. Jarang sekali kita nggak pernah dengar Pak Muldoko nggak muji masakan Ibu. Woi stop itu pokoknya. Wah, Ngeri. kita tertarik ini buat nyoba. Nanti istriku tak suruh bikinan ya. Bikin apa? Apa itu? Apa tadi mas pagi-pagi tadi? Rawon mas. Wah, yes. Jawa Timuran, rawonnya. Ini rawon. Jawa Timuran. Lebih dari gila. Bukan rawon gila lagi. Dirasa rawon gila. Nggak sabar nih nyobain ya. Tapi Pak, anytime. Ya siap. Pak, apa arti keluarga untuk seorang Pak? Segalanya mas. Bagi saya segalanya. Istri, anak-anak, cucu itu udah segalanya. Gitu. Jadi saya betul-betul menjaga, menghormati istri saya, menghormati anak saya. Karena anak-anak saya itu saya beri kesempatan untuk memutuskan sendiri. Mulai dari kecil, Pak ini gimana? Putuskan sendiri. Mana yang terbaik? Pak ini gimana? Oh itu pola didiknya ya? Iya. Karena apa? Saya ingin anak-anak saya tidak dikit-dikit tergantung orang lain, tidak dikit-dikit terpengaruh lingkungan.
Tapi dia secara mandiri dia berbuat apa, memiliki kekuatan untuk memilih mana yang terbaik. Itu saya latihkan ya. Iya. Tapi mereka bagaimana dengan dikasih kebebasan yang seperti itu dan pola yang seperti dari Pak Mul sendiri? Iya, controlling tetap. Controlling tetap. Gitu. Kontrol dari saya tetap kuat ya. Biasanya Bapak itu kalau manja-manjaan ke ibunya kan gitu. Tapi kalau ke papanya no. Gitu. polanya itu orang yang serba kalau itu striknya jelas gitu ya. Jelas. Tapi kan kalau berhadapan dengan anaknya Mas Randi, Mama Ula, itu Pak langsung luluh hatinya. Oh, iya. Hatinya Eyang ini luluh langsung. Panglima dia Pang 7 Mas. Dia Pang 7. Mati kita. Iya, cucu beliau nih, cucu pertama ya. Mati kita ya. Iya kan? Aduh. Nah, apa yang dilakukan dengan si kecil itu? Ya, jadi begini. Si Pang 7 itu tadi. Cucu saya itu saya latih untuk saya kasih hadiah. Reward ya. Iya, reward. Ayo, kamu berlomba sama adik kamu. Nulis apa? Gambar apa aja, Mas. Mana hasilnya? Wah, bagus kamu. Wah, kurang ini. Nah, ini hadiah gitu. Nah, gitu. Satu saat lucu, Mas. Lucu. Cucu saya itu. Begitu datang dia udah siap dengan gambar. Baru belum ada perintah dari saya. Pinter juga. Pang 7 pinter sekali. Gitu. Dia nodong, Mas. Iya. Papitu ini. Udah ada nih barangnya. Panggilannya apa? Papitu. Papitu, oke. Papitu gitu. Oh, Papitu. Gitu. Lucu banget sih. Mana uangnya Papitu? Udah langsung udah gambar nih kan. Iya, wah, pinter itu. Pinter. Wah. Gak salah ini. Jagoan. Tapi ini ya, dengan segala kesibukan Bapak yang luar biasa itu bagaimana membagi waktu? Saya tahu tentu bisa ya, tapi siapa yang nggak tahu kesibukan seorang Pak Muldoko gitu? Nah, ini apa yang dilakukan Pak? Ya sebenarnya saya agak berlebihan juga dalam memikirkan diri saya. Untungnya bini gue juga ngerti ya. Gitu. Seperti Sabtu Minggu saya waktu dulu letkol kuliah S2, ya, saya beritahu saya harus ambil ini. Kamu mesti berkorban Sabtu Minggu kuliah. Gitu. Padahal hari udah bekerja. Sehingga istri saya terlatih ya, anak saya terlatih dengan situasi itu. Tapi kita masih curi-curi waktu lah, dalam setiap kesempatan ada kesempatan kita semua ketemu. Istri TNI AD juga pasti harus begitu ya Pak ya? Ya, saya pikir begitu ya. Karena kita pekerjaannya ya 24 jam ya, anytime gitu. Makanya setiap saya jadi komandan, ada anak buah saya mau menikah, istrinya kan menghadap saya nih, pasti. Pertanyaan saya pertama, kamu siap jadi janda enggak? Itu pertanyaannya. Pertanyaan saya pertama. Tegas tapi mau nggak mau ya. Karena risiko istri kamu adalah begini. Menjadi prajurit adalah sebuah pilihan dengan segala risiko yang dihadapi. Risiko yang tertinggi adalah kematian, karena dia harus berangkat ke daerah operasi. Bahkan kamu habis nikah, 2 hari berikutnya berangkat ke operasi, no way kamu untuk mengucurkan air mata. Meskipun dia tetap mengucurkan mata, tapi ya gimana itu situasinya seperti itu ya, harus terlatih lah. Tapi sosok Bapak di rumah dengan di kantor beda nggak sih? Kalau dengar cerita tadi beda banget tuh Pak. Iya kan? Belum lagi di kantor KSP ya, itu kan ada ruangan khusus tuh yang mau lantai apa aja? Lantai pembantaian. Lantai 3 tuh lantai pembantaian. Jadi memang banyak masyarakat yang tertipu dengan penampilan saya. Tampilannya di TV itu garang begitu. Padahal kalau ketemu saya, oh ternyata Pak Muldoko begini ya. Keseharian saya memang seperti itu ya. Tapi refleks dari sekian lama mental model saya sebagai prajurit yang tertata cukup panjang, maka menempatkan saya itu dalam setiap kesempatan kalau formil ya seperti itu. Gak bisa kita buat-buat, automatically ya. Tapi begitu kita lepas dari lingkungan seperti itu ya begini nih gayanya, gitu. Lebih gila nih lagi gitu. Lebih gila nih lagi. Dari kecil tuh umur 4 tahun, ini luar biasa masa kecilnya Pak Muldoko ini ya. Umur 4
terkenal sebagai pekerja keras ya dan beraninya luar biasa. Berapa tahun tuh ya waktu itu ya? Itu SD ya. SD pokoknya ya, kurang lebih. Jadi ceritanya saya kan tinggal bersama bule saya begitu. Malam-malam beliau kencing. Tuh, kan gelap waktu itu belum ada listrik bos, kampung. Nyari-nyari gayung begitu, tahu tuh megang kepalanya orang itu. Dia teriak. Sopas pakai kepala. Teriak, aku mau masuk ke dalam kan. Wah di situ perkelahian di situ terjadi. SD loh. Tapi ya aneh saya bisa nangkap dia, saya juga bingung gitu hari itu. Satu kampung heboh. Heboh itu, bayangkan anak SD nangkep maling itu iso. Meskipun kebetulan pas lagi dia mau ngambil ininya. Boleh saya yang nyari gayung nggak ketemu, megang kepalanya orang itu teriak. Nah, saya masuk ke dalam. Oh, bapak di situ loh. Iya. Pergulatan di situ. Luar biasa. Nekat lah masuk. Karena saya mulai dari kecil gini mas, sudah memang membangun keberanian dari kecil ya. Contoh kalau di kampung kan lagi banjir nih sungai. Sungai saya kalau banjir tuh melerap-lerap kenceng mas. Dan lebar tuh. Tapi saya berani, siapa yang berani bertaruh dengan saya? Bagaimana biasanya kan membuat sudut paling kecil ya. Ya gitu. Nah, kalau dia yang kintir gitu ya ke bawah air, udah nggak dihitung. Tapi bagaimana melawan arus itu sehingga sudutnya menjadi kecil. Selalu menang. Nah itu kerjaan. Kadang-kadang gila juga itu ya. Iya, luar biasa. Karena harus jalan 6 km kalau mau ke sekolah ya. Lebih 7 kilo lebih. Ya. Itu kan. ya kadang-kadang. Jadi itu yang membentuk seorang Pak Muldoko ya. Ya kayaknya begitu. Saya lebih dulu lari-lari kadang lebih 2 kilo lah ke stasiun, begitu ada gitu kereta api kan, wah aku lompat gitu kereta api. Nah disitulah kejar-kejaran dengan kondektur gitu kan. Nah, banyak ya ketangkapnya juga mas gitu, tangkap. Nakal-nakalnya adalah nakal-nakal kecil ya, itu. Saya pikir semuanya ngalami begitu. Iya, masing-masing kalau ada. orang lain coba-coba, kalau saya emang terpaksa begitu. Karena gak ada duit itu masalahnya. Tapi terpaksa di akademi waktu sekolah terbaik lulusnya tahun 81 tuh nggak salah ya. Iya sih. Iya kan? Iya, itu dia. Mungkin waktu SMP agak lumayan sih saya. Ketika SMA buruk ya. Karena mungkin lingkungan saya tidak di situ, saya stres ya. Waktu itu sepatu raiso tuku akhirnya jelek lah pelajaran saya. Tapi saya berkumpul dengan orang-orang pintar ya. Ya banyak, sebagian besar masuk IPB itu tanpa tes ya. Grup saya kira 5 orang. Pintar belajar. Saya ya bagian dengerin aja mas. Lagi-lagi mendengarkan. Dengerin aja. Oh dia itu yang dipikirin ya gini. Karena kadang-kadang kan nggak nyambung kita. Nggak inline. Tapi banyak dengerin. Kalau dia lapar gitu, Mur, perlu beli sana nasi pecel. Oh siap, nasi pecel. Ya kerjanya begitu aja mas itu. Karena luar biasa. Tapi apa yang memotivasi Bapak masuk TNI sebetulnya? Sebenarnya saya memang ada kakak saya Sirsan ya. Kakak saya Sirsan. Berikutnya ya saya kalau melihat dia melatih prajurit kavaleri ya, kavaleri yang tank itu ya. Sering ketemu sama perwira lulusan Akabri gitu. Sama bedanya perwira sama Sirsan kakak saya ini aduh banget ya, jauh banget. Nah itu juga menginspirasi. Waktu di kampung juga saya terinspirasi ada taruna naik Vespa, keren banget, buset. Akhirnya saya sampaikan ke ibu saya, Bu aku pengen tadi muniku. Ibu saya, lah gue punya iso tolele gitu. Masa gue apa ya gue bisa. Itu yang beliau ucapkan pada saat Pak Muldoko ya, menyatakan mungkin melihat lingkungannya ya. Ya lingkungannya seperti itu kayaknya nggak mungkin. Tapi karena ibu membaca keinginan saya, dia berdoa. Ibu saya berdoa sholat duha itu mas. Itu luar biasa. Doa di luar biasa. Tidak pernah lepas. Hebat. Alhamdulillah sekarang ya saya ikut ya. Ikutin orang tua saya seperti itu ya. Alhamdulillah sih.
kesulitan-kesulitan bisa kita hadapi. Doa orang tua ya, doa ibu. Doa ibu. Iya. Jangan main-main sama ibu. Iya. Sayang banget saya. Sayang ya, itu penting itu mas. Iya. Saya itu nyembah sama ibu saya. Iya, saya dengar cerita tentang bahkan pada saat beliau sedang sakit, ya. Kemudian ada satu kalimat yang Pak Mul bilang kan, tunggu. Awak mengikuti terus ya. Ngerti Mas Alvin. Tunggu sampai saya jadi panglima. Panglima dulu. Iya. Tunggu. Iya. Dan beliau benar-benar nunggu. Iya. Waktu itu Mul, apa Bu? Aku udah gak tahan, aku udah pengen mati. Bu, jangan Bu, tunggu dulu sampai saya jadi panglima. Siswi kali masih lama. Gak ngerti Bu, aku masih kolonel waktu itu ya. Gak ngerti Bu. Ya wes. Datang lagi kira-kira 6 bulan setahun gitu kan, kadang-kadang pulang. Itu. Mana Bu? Terus bisa di panglima le? Belum Bu. Tapi ya aku gak kuat. Tunggu dulu. Nunggu 10 tahun lebih Mas. Masya Allah. Begitu saya jadi panglima divisi 1 Kosa, 2 minggu meninggal. Apa yang diucapkan ibu pada saat Pak Mul bilang Bapak udah jadi panglima gitu? Iya, nggak sempat pulang ya, Iya. tapi melalui kakak saya Iya. bisa bicara sama ibu saya, bersyukur gitu ya, bersyukur. Suaranya udah lirih ya, Iya. gitu. Apa pesan terakhir beliau, Pak? Pesan beliau terakhir, ya pesan yang baik-baik saja. Kamu baik-baik, jaga keluarga kamu. Karena saya juga udah melihat ibu saya memang sudah waktunya ya. Gitu. Tapi menghadapi situasi yang nggak mudah pada saat itu bagaimana ya Pak seorang Pak Muldoko pada saat itu? Ya betul, kehilangan pepunden Mas. Iya. Kalau biasanya kita pulang, saya setiap pulang itu sujud sama orang tua saya. Masya Allah. Nah, kalau orang Jawa kan biasa, Ya. karena ibu saya nggak tinggi ya, saya mesti apa itu Tradisi itu. dilangkahi. Iya. Ya Allah. Apa yang bikin paling ingat sama beliau Pak? Hah? Yang bikin paling ingat apa? Kalau saya ingat ibu saya apal baunya Pak. Gitu loh. Saya suka meluk beliau gitu loh saya. Itu ibu saya walaupun saya ya sudah kalau pulang itu dikelonin sama ibu saya itu. Tetap kita anak kecil ya Pak, Iya, dilangkahi ya. Mau apapun kita ya kita anak kecil tetap aja. Padahal Bapak anak paling bungsu ya. Iya. Dari 12 bersaudara teman-teman ya. Jadi 4-nya udah berpulang kalau nggak salah ya terlebih dahulu. Iya, betul. Ya Bapak bungsu gitu. Bungsu. Saya ingat juga kalau nggak salah Pak Mus seperti gendong almarhum ibu ya pada saat di Tanah Suci. Iya. Waktu ibadah haji. Iya. Ibu saya udah usianya 80 sekian. Gendong ibu. Haji. Wabrakin orang, saya pelukin gitu. Itu ini banget Pak, itu berkah yang luar biasa kalau buat saya Pak. Ya. Mendapatkan kesempatan untuk menggendong orang tua di Tanah Suci gitu loh, melaksanakan ibadah. Wah, itu mah amal Pak, amal yang kecil. Ya lagi-lagi bukan kita nilai ya Pak, itu yang Maha Kuasa ya. Iya, betul. Nah, yang penting kita lakoni yang terbaik itu. Mengabdi aja kan dia. Iya. Nah, bicara soal pengabdian ibu, care pada orang tua, kemudian care terhadap keluarga. Pak Mul termasuk orang yang cukup, saya lihat, konsisten terhadap keluarga, rekan-rekan yang harus gugur pada saat melaksanakan tugas. Saya ingat Bapak di Instagram juga nonton saya patah ya. Saya nonton lagi karena kita mau wawancara, saya nonton lagi biar saya dapetin apa nih gitu loh. 2 kali saya nonton Pak. Mas Rudi saya nonton 2 kali, Niko nonton 2 kali nih gitu. Ini luar biasa. Jadi ini terus dilakukan dan Bapak terus menanyakan itu ya. Benar gitu ya Pak? Iya.
Apa yang dilakukan untuk menguatkan mereka, Pak? Satu hal yang sangat sulit yang dihadapi oleh para pimpinan komandan lapangan pada saat dia harus memberitakan suaminya meninggal, anaknya meninggal. Wah, itu sungguh-sungguh sangat berat ya, sangat berat. Dan cukup lama istri Sersan Kamuri itu, istrinya nggak percaya kalau suaminya meninggal. Berapa kali kita yakinkan, dia nggak percaya. Sampai saya apal tuh Sersan Kamuri. Seperti itu. Nah, maksud saya memang itulah pilihan sebuah profesi ya. Kalau kita memilih profesi sebagai tentara prajurit, ya sudah, kita ya memang begitu risikonya. Gitu. Harus siap segalanya. Gitu. Terus ada pesan yang sangat dalam dari sebuah peristiwa itu ya, bahwa kita semua ini jangan harus pandai memaknai sebuah peristiwa. Memaknai sebuah peristiwa itu akhirnya kita menjadi selalu waspada ya. Siapapun dari kita, bukan hanya aparat, bukan hanya pejabat, tidak. Tapi siapapun dari kita, bahwa ada sebuah peristiwa besar yang nyata-nyata telah membawa malapetaka, dan ini harus menjadi pembelajaran ya, dan menangkap makna dari sebuah peristiwa. Iya, memaknai sebuah peristiwa. Kalau saya tidak salah, di Timur waktu itu ada 3 prajurit yang gugur ya, dan Bapak harus memberitahukan istri. Itu yang tadi Sersan Kamuri itu dia. Terus Pratu Muzyakir. Iya. Aduh, berat itu, Mas. Mau nggak mau disampaikan, tapi pasti ya, mau nggak mau. Ya itu nggak mudah, Pak, gitu loh. Tidak mudah. Kebayang gitu loh. Nah, pada saat rekan-rekan Bapak gugur gitu kan, berpulang itu kehilangan, Bapak harus menguatkan, padahal Bapak sendiri juga harus dikuatkan gitu loh, Pak. Pasti kita. Ya kan, kita kehilangan rekan-rekan itu kan pasti nggak mudah juga kan. Nggak mudah. Kita juga begitu. Kita kan punya perkumpulan ya. Perkumpulan Liting ya, angkatan 81, ada Piala 81 gitu. Itu saling menguatkan, Mas. Apalagi udah pada tua begini, kita kumpul saling. Nah, Pak Mul, ini tadi kita ngobrol tentang masalah Pak Mul, kemudian tentang kehidupan yang sekarang. Nah, kenangan apa yang Bapak dapatkan pada saat Bapak kehilangan, Pak? Kenangan apa? Apakah itu masih bisa membekas atau kan nggak mungkin hilang total, Pak Mul? Ya kan, apa yang Bapak masih bisa kenangan yang Bapak dapatkan? Ya, kehilangan orang tua khususnya ya, itu secara alamiah memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana membangun komunikasi? Itu komunikasi harus tetap dilakukan. Berdoa, berziarah, gitu. Melakukan sesuatu dengan niat untuk orang tua. Saya membangun Masjid Muldoko itu memang saya dedikasikan untuk orang tua saya. Gitu. Karena beliau sudah meninggal, tapi cara-cara saya membangun komunikasi seperti ini. Ya. Sehingga kita menjadi orang itu tidak lupa bahwa saya berasal dari mana. Iya. Silaturahim dengan yang udah berpulang ya dengan doa. Iya. Nggak bisa dengan cara yang lain. Itu yang paling efektif dan paling tentrem buat hati, gitu, Pak. Ada satu berita yang saya baca, heboh netizen pada saat seorang Pak Muldoko kalau bepergian naik pesawat yang komersil dan pilihannya yang biasa-biasa. Itu netizen tuh emang paling ini ya, Pak, gimana kalau lihatnya? Heboh tuh, Pak. Pak Muldoko gitu loh. Yang heboh yang nonton, aku sendiri nggak heboh. Itu biasa, Mas. Saya dulu itu naik kereta, saya juga nggak bayar, naik kereta klotok itu. Saya waktu habis jadi Panglima TNI, saya kan ketua HKTI, telepon oleh teman-teman petani di Jember. Tapi saya harus mengejar jadwal panen dia
Saya naik pesawat dari Jakarta Surabaya sama istri saya. Setelah itu ke Jember, satu-satunya kereta ekonomi itu tempat duduknya Bayang. iya kan, sempitnya kayak begitu, 7 jam, 6 jam, 7 jam. Tapi ya kita enjoy ya kita nikmati aja. Sepanjang kita selalu ingat dulu, saya dulu juga naik kereta malah dikejar-kejar kondektur. Itu. Jadi kenapa kita masih menyulitkan diri sih? Itu. Saya naik Citylink ya kerjaan saya biasa. Cuman kebetulan aja di upload ya. Biasanya juga naik Citylink itu mau biasa aja, berdebatan bertiga begini ya, rapopong. Kita Atau biasa di PJ kali Pak. Sekarang lagi ini. By the way, tadi Bapak bicara soal petani. Ya, jadi Pak Muldoko ini kan masa kecilnya memang akrab sekali dengan pertanian dan petani. Jadi wajar aja beliau sangat paham betul tentang pertanian dan sangat. Nah ya Pak ya. Saya sempat baca juga ada kelompok 28 lebih kelompok apa yang Bapak bina di ya kan Pak. Itu luar biasa Pak. Sampai sekarang mereka juga sangat respect pada Bapak karena Bapak bukan sekedar membina tapi betul-betul paham di situ kan. Itu yang paling penting. Karena saya ingin merubah ya Mas, merubah petani dan pertanian Indonesia. Saya setiap pulang kampung yang saya tanyakan kepada kakak saya, gimana petani kita? Hanya itu. Musim apa sekarang? Karena saya melihat nggak ada sebuah perubahan yang signifikan dalam kehidupan pertanian itu. Kenapa demikian? Karena petani hanya sekedar untuk hidup. Dia bertani bukan untuk kehidupan. Itu persoalannya. Nah, bagaimana bisa merubah menjadi sebuah kehidupan? Maka mau tidak mau produktivitas itu harus dinaikkan. Pola pikirnya juga begitu Pak ya. Sambil minum ya Pak. Ya, bagaimana produktivitas itu bisa dinaikkan? Mau nggak mau risetnya harus tinggi kita. Selalu mencari benih-benih yang unggul. Gitu. Dari situ baru SOP-nya dibenahin, produktivitasnya meningkat, gitu. Bicaranya udah kehidupan, karena udah bisa berhitung nyekolahin anak, ngulain anak, bahkan memikirkan untuk umroh naik haji, bahkan udah memikirkan insuran dan seterusnya. Bisa. Ah, ini gue buktikan Mas. Tenanan nih. Petani happy. Gitu. Nah, nggak cuma petani happy nih Pak. Nah, itu kan petani-petani happy ya. Yep. Nah, sekarang banyak yang nggak happy nih Pak. BBM naik katanya. Ya, bukan katanya, sudah naik. Nah, Pak Muldoko melihatnya seperti apa ya kalau ya, mestinya masyarakat ya, saya tidak berbicara angka-angkanya ya, tapi yang saya mesti awarekan kepada masyarakat adalah harga BBM naik turun itu hal yang biasa. Ya, kadang-kadang turun ikuti tren dunia, kadang-kadang naik ikuti tren dunia. Kenapa kok naik sih? Karena produktivitas migas kita itu menurun. Ya, yang tadinya kita jadi anggota OPEC. Buka peluangmu dengan peluang. Satu aplikasi untuk semua investasi. Tadinya kita jadi anggota OPEC, sekarang itu dari kebutuhan kita aja tidak lebih dari 50% kita impor. Lebih dari 50% kita impor. Sehingga harga BBM kita itu sangat terpengaruh fluktuatifnya harga dunia. Jadi sebenarnya nggak harus paham lah, saya pikir paham lah masyarakat itu. Jadi jangan hanya dilihat isu naik BBM-nya saja. Atau mulai berpikir ke teknologi yang lebih maju mungkin misalnya ya? Yang kedua kita juga harus memikirkan alternatif tadi ya. Gitu. Saya waktu Letnan Jenderal, waktu aku Lemhanas, saya sudah berpikir baterai adalah masa depan. Masa depan adalah baterai. Pikiran itu terus saya pelihara. Begitu saya pensiun, saya mendirikan di luar yang tadi mendirikan perusahaan pertanian ya, M-Tani. Saya mendirikan MAB, mobil anak bangsa. Itu listrik Mas itu. Pakai listrik. Pakai listrik. Ntar kita coba ya Pak. Oh, sampean kalau nyoba langsung beli itu. Keren banget. Resolusi mobil listrik.
Jadi memang udah, tapi emang sempat terpikirkan dari dulu kan sebetulnya kan memang baterai gitu, baterai, dan ini diwujudkan sekarang. It's a good step ya. Saya jadi ingat cerita Bapak dulu harus butuh waktu 20 tahun untuk seorang Pak Muldoko mampu merealisasikan apa yang ada dalam benaknya. Tadi kita cerita tuh Pak. Oh iya. Itu menarik sekali itu gitu loh. Iya. Dan ini pun yang membuat Pak Muldoko ya di staf kepresidenan memilih banyak anak-anak muda nih untuk waktunya untuk berbicara, kasih pendapat ya, utarakan apa yang diinginkan, karena itu adalah ini bangsa kan, ini bangsa. 20 tahun Pak, lama ya. Jangan sampai anak sekarang nunggu 20 tahun lagi buat ngomong gitu loh. Iya kan gitu loh. Yang saya pikirkan begitu. Suatu saat saya duduk di pantai Perwira, yang karena banyak diskusi dengan senior saya tadi, saya berpikir angkatan darat ke depan tuh mestinya begini nih, gitu. Tapi karena ya biasa kan akses kan nggak mudah ya, akhirnya pikiran-pikiran itu baru bisa dimunculkan setelah 20 tahun lebih. Itulah yang memberikan kekuatan kepada saya untuk selalu mendengarkan. Tuh. Gimana pandangan kamu? Gimana menurut kamu? Nggak takut mereka ngomong Pak? Oh enggak. Ya nanya Pak Muldoko gitu loh. Awalnya mungkin gigu begitu. Hierarki kan masih ada Pak. Iya, gitu loh. tetapi saya mencoba menghilangkan psikologi barrier di dalam leadership. Barriernya itu tadi. Kalau leadership kita sudah ada membatasi ada barrier, maka sebenarnya kepemimpinan itu menjadi tidak efektif. Karena hakikat dari leadership adalah bagaimana membangun sebuah komunikasi dua arah. Kalau nggak terbangun gimana? Anak-anak saya mungkin awalnya begitu, tapi karena itu menjadi gaya saya keseharian. Saya biasa makan sama anak-anak, makan siang sambil ngobrol. Itu keren Pak. Food has no barrier. Iya. Begitu kita makan nggak ada batasan tuh. Biasanya kayak gitu tuh. Gitu. Ngopi pagi, apalagi rest gitu lagi jam 11 kita sini ngobrol. Gitu. Ngobrolnya dinas Mas, tetapi suasana yang berbeda itu menjadi berbeda. Karena ide-ide seseorang itu menjadi muncul kalau dia tidak dalam ketakutan. Yang ada respect Pak, bukan takut. Nah, jadi keluar dengan mudah. Pinter sampai itu. Diajarin Bapak kan? Tadi saya di tutor di belakang. Masalah ini nggak salah. Pak, refleksi dari perenungan Pak Muldoko, seorang Pak Muldoko tentang masa depan mungkin bisa di-share sama viewers Alvin Love. Oh gitu. Jangan pernah berhenti untuk melamun. Membangun sebuah imajinasi untuk memikirkan sesuatu yang besar. Ya. Berimajinasi, kontemplasi, bagaimana sih membangun pikiran-pikiran besar. Jangan kita lembek menjadi bangsa ini, jangan. Jangan kita takut, pesimis menjadi bangsa ini, jangan. Kita penuh dengan resources, kita penuh dengan segalanya, sumber daya manusianya. Siapa sih yang bilang sumber daya manusia kita kurang? Enggak. Buktinya banyak resources kita yang ada di luar. Ya kan begitu. Maknanya banyak orang Indonesia yang pandai. Gitu. Sumber daya punya, berikutnya manusianya punya, teknologi kita harus bekerja keras untuk segera mengejarnya. Apalagi yang kurang? Jangan pernah pesimis. Ya. Tetapi tidak cukup dengan optimis. Optimis itu perlu dengan perjuangan. Kita tidak bisa Mas, saya punya keinginan itu, tapi tidak diperjuangkan. Ikhtiar ada, yang tidak ada raiso. Ide besar, keinginan besar itu harus diperjuangkan. Pak Mul, kesan Pak Mul mendampingi seorang Jokowi. Saya banyak belajar dengan beliau. Ya. Dari sisi politik memang guru lah itu lah, guru besar lah beliau. Saya selama ini
berada di lingkungan militer dengan varian-varian berpikirnya yang relatif nggak banyak ya, flat begitu. Tapi dengan banyak bergaul dengan beliau itu apa itu? Pikiran-pikiran baru muncul gitu. Terus yang kedua, beliau tidak pernah kering dari ide. Ya, nggak pernah. Ada ya ini lagi. Yang ketiga itu berani. Banyak orang yang salah dalam menafsirkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pemberani. Pak Muldoko, ada pesan nggak buat generasi muda yang nonton kita kali ini? Karena saya lihat Bapak sangat concern sekali terhadap generasi muda. Memberikan kesempatan juga buat mereka yang cukup besar ya. Gitu. Ya, saya kemarin ketemu sama anak-anak muda ASN ya. Nah, ASN Fest pesan saya satu. Kalau perlu kalian anak-anak muda, karena saat ini kamu punya kesempatan di birokrasi, maka lakukan revolusi pelayanan publik. Itu ditunggu oleh masyarakat. Nah, revolusi pelayanan publik ini penting. Karena Pak Jokowi sudah punya platform di dalam membangun birokrasi ke depan. DILAN itu, konsep DILAN. Very simple. Digital dan melayani. Digital anak-anak muda sudah punya. Saya tidak perlu itu menekankan karena on hand dia sudah, in mind dia sudah. Tapi melayaninya itulah yang penting. Perlu revolusi pelayanan publik di situ. Melayani itu Pak. Melayani. Makanya programnya namanya Alvin in Love Pak. Melayanilah pakai ini. Kalau udah pakai ini, beda ngelayaninnya. Itu sebenarnya sejajar dengan programnya KSP. Coba. Cinta. Sedap. Cinta itu banyak mendengar, Mas. Nah. Lu sama cewekmu banyak ngomong capek deh. Enggak, benar. Tapi kalau kita dengerin kelepek-kelepek gitu. Iya. Itu baru satu loh, belum yang lain tuh gitu kan. Kenapa ibu dulu begitu ya Pak? Oh iya. Kenapa Bapak dengerin? Aku kalau sama saya dengerin. Oh itu kuncinya. Ya, kalau dia lagi tensinya tinggi, kita dia manis. Gitu.